Now, break time with us. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat dan selalu menerapkan social distancing dan physical distancing. Nah, kali ini break time with us khusus edisi sendiri ya, individu, dan yang pertama yaitu Yoyo. Jadi nanti akan ada sesi Shelly dan Ayu juga. Jadi kali ini aku akan ngebahas mengenai enak gak sih jadi anak IT gitu ya. Apa enaknya, apa nggak enaknya nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu, aku mau perkenalkan diri lebih detailnya. Kenapa aku ngambil judul ini juga gitu ya. Nah, aku adalah salah satu mahasiswa yang udah lulus pada tahun 2018 di salah satu universitas swasta di kota Pontianak, dan aku sendiri ngambil jurusan itu sistem informasi akuntansi. Dan sekarang aku lebih fokus di dunia programming, jadi freelancer programming website dan desktop, dan aku juga seorang pengajar di salah satu pendidikan 1 tahun di kota Pontianak ya. Pengajar coding juga. Aku jadi freelancer programming website dan desktop itu udah kurang lebih 1 tahun lebih. Dan belajarnya itu dari aku duduk di bangku kuliah semester ketiga. Cukup lama, dan sampai sekarang aku masih merasa bahwa aku masih amatir sekali. Kenapa? Karena kurangnya media di kota Pontianak sendiri ya untuk belajar secara face to face. Dan kebanyakan sekarang juga udah banyak ngambil sesi kelas online. Awalnya agak susah menyesuaikan gitu, tapi karena aku juga udah sering belajarnya secara otodidak, jadi kayaknya enak-enak aja. Buat teman-teman, nanti aku akan kasih tips dan trik bagaimana cara bisa belajar secara otodidak untuk di dunia programming ya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk ke sistem informasi, ke teknik informatika, ke sistem informasi akuntansi, atau ke manajemen informatika misalnya masih ada, ini penting banget buat teman-teman ikutin ya. Karena ketika teman-teman lulus untuk yang sistem informasi dan teknik, biasanya kalau enggak buat aplikasi analisis ya kan, atau buat robotik. Nah, biasanya seperti itu. Aku juga udah ngerangkum beberapa pertanyaan yang sering ditanyain, yang umum, dari yang backgroundnya IT atau yang nggak background yang IT gitu. Banyak sekali yang penasaran tentang teknologi, apalagi sekarang perkembangan teknologi sangat-sangat pesat. Kita sebagai umat manusia juga pasti berpikir apakah nanti ke depannya manusia bisa dikalahkan oleh mesin. 50-50 lah ya, bisa enggak gitu. Tapi nanti aku akan jelasin kenapa orang berpikiran bahwa robotik bisa mengalahkan manusia pada kedepannya, dan jenis pekerjaan apa aja yang bisa digantikan oleh mesin. Sebelum aku masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini, aku mau sedikit cerita tentang perjalanan hidup sebagai seorang programmer di tengah-tengah awamnya masyarakat tentang teknologi. Apalagi masyarakat itu selalu berkedok bahwa kamu kan anak IT. Oke. Jadi di sini aku akan jelasin anak IT itu apa gitu ya. Anak IT itu bukan dewa. Bukan orang yang tahu segala seluk-beluk tentang hardware dan software. Punya bagian lagi tertentunya. Contoh, aku adalah seorang programmer website dan desktop. Aku hanya menguasai pembuatan aplikasi yang bentuknya adalah website dan desktop. Aku bukan seorang hacker yang selalu diberi pertanyaan seperti ini. Bisa nggak ngehack Facebook mantanku? Bisa nggak sih ngehack WhatsApp temanku? Bisa nggak ngeblokir YouTube musuhku? Oke, itu bukan ranahku gitu. Walaupun aku seorang programmer, aku bukan seorang hacker. Memang hacker adalah seorang programmer, tapi seorang programmer belum tentu menjadi seorang hacker ya. Makanya kalau di kalangan programmer itu selalu joknya gini, hacker adalah programmer yang tersakiti. Oke. Nah, saking tersakiti akan sesuatu menjadi seorang hacker. Tapi ada kok hacker yang baik, namanya white hack. Jadi sebenarnya banyak banget julukan tentang hacker. Ada orang yang
masuk ke dalam sebuah sistem dan menghancurkan sebuah sistem, mengambil keuntungan, mengambil duit, membobol kartu ATM, kartu kredit. Itu namanya cracker. Ya. Kalau hacker itu biasanya dia masuk ke sebuah sistem, mencari celah apa kelemahannya, dan diberitahu lagi ke yang punya sistem bahwa oh sistem kamu ini lemah gitu. Dah bisa jadi keuntungan buat dia ketika si orang yang punya aplikasi atau sistem itu meminta dia untuk memperbaikinya, ya. Tapi nggak merusak. Yang merusak itu si cracker itu. Buat kalian yang anak IT, ya, anak sistem informasi, anak teknik informatika, anak sistem informasi akuntansi dan lainnya yang jurusannya di bidang teknologi, itu nggak sah kalau nggak disuruh betulin laptop, printer, AC, atau alat-alat teknologi lainnya. Itu nggak sah kalau kalian nggak disuruh seperti itu. Nah, kalau kalian dalam posisi seperti itu, kondisi seperti itu, ya jangan juga marahin teman kalian karena mereka kan nggak tahu. Ya mereka selalu bilang bahwa kamu adalah anak IT. Nah, saran saya adalah buat teman-teman nih, kalau diajukan pertanyaan itu ya udah nolak aja dengan baik, bilang kalau itu bukan ranah kalian. Tapi bisa juga jadi pemacu untuk kalian lebih belajar lagi. Banyak kok anak-anak misalnya yang non IT bisa nyervis laptop, bisa nyervis komputer. Ya kenapa? Karena mereka pernah penasaran. Skill itu bisa diasah dimanapun. Walaupun kamu bukan salah satu yang belajar tentang ilmunya, itu nggak masalah. Kayak programmer belum tentu dia backgroundnya IT. Banyak kok background bahkan dari lulusan SMA atau SMK langsung lompat jadi programmer. Kenapa? Karena mereka belajar skillnya secara otodidak atau ikut kelas-kelas online. Nggak mutlak harus anak-anak yang lulusan dari sistem informasi, teknik informatika atau sistem informasi akuntansi dan yang lainnya itu jadi programmer. Banyak juga kok teman-teman saya yang nggak jadi programmer karena mungkin bukan minatnya. Makanya buat teman-teman yang bukan backgroundnya IT, jangan menyerah dan selalu penasaran aja tentang ilmu teknologi. Aku selalu dikasih job ya yang nggak bisa aku ambil. Kenapa gitu? Jobnya ini ngehack tadi Facebook orang, mengclear YouTube orang, memblokir WhatsApp orang, dan yang paling gokil terakhir aku dikasih job, tawar job ya, ngebobol salah satu website judi. Mana ditawarnya pas bulan puasa, setan lagi pada dikurung di neraka, ya kan? Terus aku ditawarin yang kayak gitu, untung aja nggak tergiur. Dan aku bilang bahwa bukan ranahku dan aku nggak bisa gitu. Apalagi website kayak gitu ya, kita nggak tahu tingkat keamanannya seperti apa. Sebenarnya lucu, dan jadi seorang hacker itu adalah hal yang menakjubkan untukku. Jujur aku juga pengen banget belajar tentang dunia hacker, bagaimana sih bisa masuk ke dalam sebuah sistem orang gitu. Walaupun secara logikanya aku tahu karena aku juga ngebangun sebuah website, database-nya apa, terus bagaimana sistem loginnya, ya kan, apa sih fungsi dari coki, itu aku tahu karena aku juga mainnya di situ. Tapi untuk masuk ke dalam sebuah sistem menjadi seorang hacker aku belum bisa karena itu ada ilmunya lagi. Jadi itu tadi guys, keluh kesah aku tentang kerjaan aku jadi seorang programmer ya. Tapi sebenarnya itu lucu kok, kadang jadi sebagai jalan keluarnya teman-teman saat merasa kesulitan di dunia teknologi. Itu rasanya aku jadi hidup, jadi ada manfaat bagi orang lain. Jadi nggak ada masalah. Buat teman-teman yang mau nanyain tentang teknologi ke aku juga nggak masalah kok. Jadi aku juga bisa semakin upgrade skill, walaupun misalnya bukan di bagian kerjaan aku, yang nggak masalah. Nah, kita akan masuk ke jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah aku rangkum, baik yang offline atau yang online udah aku rangkum semua. Lumayan banyak, tapi aku ngambil yang umum-umum aja, yang sering ditanyain. Nanti untuk yang pengen lebih tahu lagi bisa follow aja Instagram, ada di deskripsi, boleh tanya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana caranya cari laptop yang bagus? Oke, jawabannya simple. Teman-teman harus tahu teman-teman mau cari laptop untuk apa. Kalau hanya untuk kuliah dan kuliahnya kerjaannya hanya untuk ngetik atau buat presentasi Excel misalnya kayak gitu juga,
itu nggak masalah, prosesornya rendah dan RAM-nya kecil, itu nggak ada masalah, nggak berat-berat amat. Kecuali teman-teman anaknya multimedia atau desain grafis, anak programming, ya kan, yang dunianya itu memang di komputer atau di laptop. Saran saya untuk anak-anak IT, cari aja laptop yang prosesornya lumayan tinggi, ya. Kalau nggak mampu di i9, i5 aja nggak apa-apa. Ya, saya pernah pakai i-Core 3 waktu zaman kuliah, karena saya mainnya di Java ya, jadi kan agak berat karena saya pakai NetBeans. Itu meleduk dalam jangka waktu 1 tahun saya pakai, meleduk benar-benar mati total, dan itu kena di mesinnya karena sering saya main itu dari pagi, siang saya istirahat, sore lanjut sampai malam, jadi gitu terus. Dalam 1 tahun ya, itu udah meleduk laptopnya. Itu pun meleduk yang mati total ya, ada sering kali dia berapa bulan sekali itu minta di upgrade karena saya pakai Windows. Kalau teman-teman mau lebih ringan lagi bisa pakai Linux, lebih ringan lagi, cuma nanti sistem operasinya agak berbeda dengan Windows. Kalau Linux itu agak lebih ribet cara nyari folder tapi kalau teman-teman udah terbiasa itu enak. Nah itu tadi ya, pokok kuncinya adalah teman-teman harus tahu kerjaan teman-teman di laptop itu untuk apa. Kalau hanya untuk ringan-ringan gak apa-apa, masalah prosesornya rendah, mau pakai Celeron juga gak masalah ya. Tapi kalau untuk anak-anak IT, saran saya adalah langsung beli yang prosesornya lumayan tinggi. Walaupun sedikit harganya lebih tinggi, itu nggak akan buat teman-teman rugi daripada teman-teman beli prosesor yang rendah tapi teman-teman jangka pakainya itu nggak lama, malah teman-teman nanti mengeluarkan duit lagi gitu kan. Lebih baik cari yang mahal-mahal sekali untuk anak-anak IT ya. Oke, yang kedua, bagaimana caranya bisa mengasah hard skill di dunia teknologi jika tidak ada background IT. Tadi aku udah jelasin sedikit ya tentang banyak banget anak-anak yang backgroundnya nggak IT tapi berhasil jadi seorang programmer, berhasil jadi seorang desain grafis, berhasil jadi editor video gitu. Itu tentang bagaimana mereka penasaran tentang ilmu teknologi, bukan tentang mereka kuliah teknologi atau enggak ya. Itu tentang skill. Banyak juga anak-anak yang jurusan teknologi tapi nggak lulus jadi kerjaannya di teknologi, banyak ya. Tergantung tadi seberapa kalian penasaran tentang teknologi. Buat teman-teman yang bukan backgroundnya IT dan kepengen main-main ke teknologi, mulai dari sekarang belajar tentang apa yang teman-teman penasaran kan. Misalnya teman-teman pengen banget bisa jago editing video, ya udah teman-teman fokus cari software yang bisa mendukung teman-teman untuk ngedit video ya. Dan saran saya jangan tergiur dengan ilmu yang lain dulu. Misalnya ilmu aku mau juga bisa edit foto, jangan dulu, itu pasti kecabang banget pikiran teman-teman. Lebih baik ya udah satu aja, fokus ke video, cari tutorialnya di YouTube udah banyak banget, di blog juga udah banyak banget, dan tingkatkan frekuensi latihannya. Teman-teman yang tadi awalnya malas-malas, gak mau belajar, maunya main media sosial aja, sekarang gantian, belajarnya frekuensinya lebih dinaikkan. Dalam seminggu harus ada 1 hari teman-teman belajar ya. Dalam 1 hari itu harus ada belajarnya, walaupun frekuensi jamnya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, yang penting diulang-ulang. Kenapa? Karena kalian bisa, karena terbiasa. Kalau aku kayak gitu belajarnya, frekuensinya lebih dinaikkan lagi. Walaupun misalnya kita nggak mampu dalam sehari, itu seharian kita belajar nggak mampu, nggak apa-apa, yang penting dalam 1 minggu itu setiap hari belajar, cicil apa yang mau dipelajari, terus buat listnya, di checklist kalau udah terus buat backupnya sendiri biar teman-teman ketika lupa buat buka lagi udah ingat lagi gitu ya. Yang namanya manusia itu pasti mudah lupa ya, apalagi manusia itu kan menggunakan jangka pendek ya. Apalagi saya jujur orangnya sangat-sangat pelupa, makanya saya selalu punya backup data sendiri. Itu tadi ya, mulai aja dulu, jangan mikirin aku anak pendidikan, aku pengennya teknologi, gadgetan, ini udah nggak apa-apa. Bukan arti salah kamu masuk pendidikan tapi kamu mau belajar teknologi, tidak ada masalah. Oke? Mulai dan belajar. Lanjut, pertanyaan ketiga, bagaimana caranya belajar dari seorang programmer? Oke,
Nah, untuk pertanyaan pertiga sebenarnya saya mau kasih di akhir karena kan tips dan trik ya maksudnya ini. Cuman karena pertanyaannya sudah saya baca, jadi saya jawab sekarang aja. Belajar tentang dunia programming itu gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya udah melaluinya. Saya belajar programming itu dari saya suka ya. Itu dari saya duduk di semester 3 kuliah. Di semester awal itu saya nggak suka banget, nggak ngerti juga apa sih bahasanya, kenapa kita harus belajar ini gitu. Karena mungkin kaget karena saya waktu sekolah itu SMA IPS, jadi pas keluar saya masuk di jurusan yang sistem informasi itu kayak beda banget yang dipelajari. Caranya seperti ini, teman-teman harus tahu dulu 3 hal ya. Programmer itu dibedakan menjadi 3. Ada programmer website, desktop, dan mobile. Teman-teman kira-kira minatnya di mana sih antara 3 itu gitu. Kalau teman-teman udah minatnya di website misalnya seperti itu, teman-teman harus tahu dulu apa yang dipelajari, apa pondasi yang paling kuat di website. Kalau saya anak-anak saya bilang gini, kalian harus pahami dulu 3 hal. Ada HTML, CSS, dan JavaScript. 3 hal itu dulu deh, yang paling gampang gitu ya. Pelajari pelan-pelan dan fokus dengan satu titik. Jangan teman-teman fokus ke banyak titik. Contohnya ketika teman-teman baru mau mulai website, teman-teman ngerasa nggak cocok, langsung balik ke mobile, langsung pindah ke mobile. Setelah jalan ke mobile, teman-teman ngerasa nggak cocok lagi, balik lagi ke website. Pertanyaannya, kapan teman-teman bisa konsisten dan terus-menerus belajarnya? Jadi diulang. Apalagi coding itu caranya adalah terus diulang dan terus berlatih. Kalau teman-teman dalam seminggu hanya 2 kali belajar, saya yakin nggak akan jadi. Kecuali teman-teman memang basicnya udah pernah belajar gitu. Saya aja belajarnya selalu setiap hari dan frekuensinya tetap dari pagi sampai siang. Saya belajar, terus siangnya saya istirahat sampai jam 3, terus saya lanjut lagi sampai malam. Cukup lama dan kenapa saya bisa bertahan? Karena saya suka gitu. Nah, teman-teman harus suka dulu dengan apa yang teman-teman pelajari. Kalau teman-teman suka, saya yakin 100% teman-teman akan betah. Contohnya adalah, bayangin teman-teman suka sama orang, yang suka banget sama orang, kira-kira betah nggak kalau deket dia? Iya kan? Nah, gitu juga codingan. Kalau teman-teman suka, pasti betah lama-lama deket-deket sama codingan. Bahkan kita punya dunia sendiri, asik sendiri. Kita ngomong sama codingan sambil denger lagu atau sambil nonton film atau dengar podcast ya. Kadang saya kayak gitu. Jenuh tapi nggak seberapa jenuhnya. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh banyak orang ya. Dan ketika saya ngajar, ini sering banget ditanyain, dan juga saya sering dapatkan ketika anak-anak yang baru masuk ke dunia teknologi atau di jurusan-jurusan teknologi. Jurusan IT itu kira-kira lulusnya kerjanya apa? Banyak banget. Yang sering booming sekarang ada programmer ya, developer, terus database administrator, IT support, ada UI UX design, analisis keamanan informasi ya. Banyak banget sih, teman-teman bisa googling sendiri apa aja jabatan-jabatan ya untuk di anak-anak IT ini yang sering dicari dan gajinya lumayan tinggi ya. Karena apa? Karena ilmunya mahal. Sekarang memang sih setiap anak-anak yang baru masuk ke jurusan-jurusan ini itu pasti nanya, nanti aku lulus jadi apa ya, kerjanya apa gitu. Kalau saya gini, jangan fokus ketika teman-teman lulus mau jadi apa, tapi teman-teman harus fokus ketika teman-teman kuliah, teman-teman bisa apa, kira-kira bekal apa yang akan teman-teman bawa ketika teman-teman lulus. Jangan hanya fokus teman-teman lulus tapi nggak punya apa-apa, nggak punya skill apapun. Itu sedih bener, karena banyak juga anak-anak yang nggak kuliah tapi skillnya mantep banget. Kita nggak boleh ngerendahin, kamu nggak kuliah tapi kok kamu bisa ini ya. Dan balik lagi, saya udah jelasin tadi bahwa ada juga anak-anak yang bukan backgroundnya IT itu punya skill. Kenapa? Karena skill bisa diasah.
bisa di-upgrade kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Nggak mutlak dia harus belajar ilmu teknologi. Tapi yang udah belajar ilmu teknologi, saran saya lebih lagi memahami ilmunya itu biar bisa menjadi nilai plus ketika lulus. Ya, jangan bangga ketika teman masuk ke dunia jurusan IT tapi teman-teman lulus tanpa bawa apapun. Ujung-ujungnya teman kerja, ya udah kerja aja, yang penting dapat gaji. Gak apa-apa sih seperti itu pilihan orang-orang ya. Tapi alangkah baiknya teman-teman yang udah masuk ke dunia teknologi benar-benar dalami. Untuk anak-anak yang baru masuk juga, dari awal saran saya nih udah belajar tentang misalnya tentang dunia programming, analisis gitu ya, atau desain. Belajar deh, jujur saya bilang, karena banyak banget ya yang ketika sadar itu ketika nyusun, banyak banget. Karena saya juga punya klien saya yang udah mau lulus itu baru merasa bahwa mereka kepengen belajar lagi gitu. Nah, sebelum terlambat, lebih baik belajar mulai sekarang. Kayak pertanyaan kelima kurang lebih seperti pertanyaan keempat, tapi ini beda jurusannya. Bagaimana bisa jadi seorang hacker? Mana saya jawabnya ini, saya bukan hacker. Tapi teman-teman boleh coba, udah mulai coba ya. Ada bukunya kok yang belajar tentang hacker. Cari aja dulu, pantau-pantaukan dulu. Tapi saran saya teman-teman belajar programming dulu, biar logiknya itu dapat, logikanya tuh dapat. Misalnya teman-teman mau jadi seorang hacker sistem informasi yang website, belajar tentang website dulu, bangun dulu sebuah aplikasi. Setidaknya teman tahu pondasi website itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau jadi hacker, tolong jadi hacker yang baik ya. Jangan merugikan orang lain, kasihan ya. Jadi hacker yang baik. Kalau misalnya mau cari duit dari menjadi seorang hacker, ya retas sistem, tapi jangan merusak ya. Bilang, oh sistem kamu lemah nih gini, tawarkan jasa kamu gitu ya, jadi jasa konsultan IT kan jadinya. Tapi jangan, ingat ya, jangan jadi hacker yang jahat ya. Oke, keenam, masuk jurusan IT harus pintar matematika dan bahasa Inggris nggak? Oke, saya nggak pintar matematika dan saya juga nggak pintar bahasa Inggris. Jadi gimana? tapi bukan arti kalian harus nggak tahu banget tentang matematika dan bahasa Inggris. Banyak keuntungan ketika kita pintar matematika dan kita pintar bahasa Inggris. Meskipun di dunia programming tidak semua ilmu matematika itu bisa diterapkan. Ya, beda lagi. Kalau bahasa Inggris, saran saya, walaupun teman-teman nggak bisa ngomong bahasa Inggris kayak saya juga nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris secara fasih ya. Tapi saya paham apa yang orang katakan, walaupun itu per kata ya gitu. Yang penting kita tahu maknanya apa. Kenapa? Karena coding itu dibuat dengan bahasa Inggris rata-rata ya. Walaupun ada satu hal yang bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman buat sebuah kelas dengan nama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu boleh. Tapi selain itu semua pakai bahasa Inggris. Contohnya teman-teman mau buat sebuah background, latar belakang gitu ya, warnanya hijau. Gak mungkin latar belakang hijau, gak akan kepanggil. Pasti background green kayak gitu. Nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Kalau di coding semua pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena yang buat orang luar. Ya kali ya kan. Pokoknya semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman nggak mutlak harus fasih bahasa Inggris, tapi teman-teman paham apa yang orang sampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Dan apa keuntungannya kita bisa bahasa Inggris? Mudah mencari tutorial. Jujur saya kalau misalnya lagi stuck dan saya ngeliat tutorial, itu rata-rata saya lihat tutorial yang di luar ya. Walaupun di Indonesia juga ada yang saya lihat, tapi kalau yang Inggris itu orang-orang luar itu biasanya lebih detail gitu. Jadi saya lebih enak ngikutnya. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-7, apa keuntungan belajar IT? Banyak banget guys. Banyak banget. Contohnya adalah kalian bisa membuat sebuah sistem sendiri ya, kalau yang programmer. Terus bisa memperbaiki laptop sendiri atau komputer sendiri kalau yang belajar tentang hardware ya.
Terus teman-teman juga bisa menjadi konsultan bagi teman-teman dan menghasilkan duit dari situ. Ya, contohnya adalah teman-teman mau belajar tentang install laptop atau tentang komputer. Teman-teman lalu buka jasa tentang install laptop, udah lumayan, ya kan? Untuk anak kuliahan. Banyak banget kok. Karena apa? Karena zaman sekarang itu apa-apa teknologi. Teman-teman mencoba untuk menghindar itu nggak akan bisa. Karena apa? Karena yang digenggam teman-teman itu teknologi. HP contohnya. Ada yang bisa lepas dari HP? Ada nggak? Saya bisa, tapi saya larinya ke laptop. Kayak gitu. Sekarang belanja, belajar, kerja, semuanya itu pakai alat teknologi. Jadi kalau teman-teman nggak pandai teknologi, kayak mana jadinya? Ya kan? Keuntungannya banyak sekali. Oke. Selain dari uang, itu bisa menjadi sebuah skill buat teman-teman untuk ngelamar kerja, gitu ya. Oh, kalau di kelamar kerja itu selalu dibilang menguasai komputer, menguasai Microsoft Office. Itu pasti. Saya selalu kalau misalnya lihat lowongan kerja itu pasti menguasai komputer, menguasai Microsoft Office. Oke, ada lagi pertanyaan. Sebenarnya tadi ini pertanyaan yang sering ditanyain ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman Instagram. Oke, pertanyaan pertama, jelasin tentang AI untuk smartphone dong. Oke. Saya sangat tertarik dengan AI. AI itu artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Kecerdasan bisa dibuat, guys. Kecerdasan buatan ini diterapkan di sebuah sistem robotik misalnya, atau handphone kalian. Kalau di handphone itu banyak sekali contohnya. Kalau di iPhone itu ada Siri. Halo Siri, halo. Terus kalau ada Google Assistant. Terus kalau di Windows ada Cortana maaf. Terus ada Alexa itu Amazon ya, Alexa. Terus yang robot itu terakhir ada yang saya tahu ada Sophia itu robot yang bisa bicara dan dia belajar tentang tata cara belajar jawab omongan manusia. Teman-teman bisa googling atau lihat di YouTube kayak mana bentuk Sophia ini. Hampir sempurna. Sedikit aja polis sudah sempurna. Terus di mobil ada Tesla, pasti tahu dong Tesla yang lagi booming kemarin, nama anaknya yang susah kan, yang bisa nyetir sendiri. Nah, itu menggunakan AI. Tapi di sini tadi pertanyaannya tentang smartphone ya. Sebenarnya teman-teman itu udah menggunakan AI di smartphone teman-teman. Misalnya teman-teman nyari Google pakai mikrofon misalnya kayak gitu. Halo Google gitu. Itu pakai AI gitu. Sama kayak saya kalau lagi males ngapa-ngapain di iPhone saya pakai Siri. Halo Siri open YouTube misalnya. Halo Siri open Instagram. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik gitu ya. Atau nyari geser-geser, nggak perlu, langsung pakai suara aja. Dan ini semuanya di HP asisten kalian. Sebenarnya serem gak sih kalau kayak gitu? Kalau menurutku serem banget ya. Serem tapi keren gitu. AI ini kombinasi antara serem dan keren, menakjubkan kalau buat saya. Kenapa saya selalu berpikir gini, ketika saya pakai HP, orang pada denger gak sih apa yang saya bicarakan di balik layar itu ya? Atau bisa gak sih ngeliat wajah saya dari kamera? Atau bisa gak sih nge-akses galeri saya? Karena setiap aplikasi sekarang pasti minta akses dong. Akses ke galeri kalian, ke mikrofon kalian, ke kamera kalian. Itu rata-rata loh. Pernah gak sih teman-teman berpikir seperti itu? Apakah teman-teman, HP teman-teman keamanannya udah bagus? Atau kira-kira udah cukup lah gitu untuk mengamankan data-data pribadi kalian? Yang namanya sistem, yang namanya aplikasi, itu pasti ada adminnya gitu. Pasti ada yang mengelolanya. Jadi buat teman-teman harus hati-hati untuk handphonenya, kalau bisa diberikan akses ganda juga gitu ya. Jadi guys, Stephen Hawking pernah bilang AI adalah hal terbaik sekaligus terburuk untuk umat manusia. Artinya apa sih? AI bisa menjadi temannya manusia, bisa juga jadi musuhnya manusia. Kalau orang-orang cerdas
yang menguasai AI ini membuat sebuah aplikasi, sistem, robot, atau mesin yang niatnya baik, niatnya untuk mengangkat kemajuan manusia di dalam dunia industri itu kayaknya oke. Tapi bayangin kalau orang-orang cerdas ini memiliki niat yang dibalik itu bertolak belakang, ya, menciptakan sebuah robot, mesin, atau semacamnya yang malah mau menghancurkan umat manusia. Makanya Stephen Hawking bilang AI adalah hal terbaik sekaligus terburuk untuk manusia. Yang namanya sistem, yang namanya program, robotik, mesin, itu ada manusia yang membuatkannya. Ya, ada manusia yang membuatkannya. Ada operatornya. Udah disusun menggunakan algoritma. Jadi mesin itu tercipta, robot itu tercipta atas kepintaran manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya mau kita bilang AI itu ada hal yang seram, tapi sebenarnya manusia lebih seram dong, karena manusia yang membuatkannya. Gitu. Makanya balik lagi ke niat manusia tersebut, mau mengangkat manusia menjadi lebih maju lagi di bidang dunia industri, atau malah mau membuat umat manusia itu keterbelakang karena saking majunya teknologi. Oke, ada lagi pertanyaannya. Ini masih tentang AI. Opini Yoyo dong tentang AI disebut bakal pengganti sumber daya manusia. Oke, balik lagi tadi ke pernyataan Stephen Hawking dalam bukunya. AI adalah hal terbaik sekaligus terburuk untuk umat manusia. Nah, kalau tadi mesin-mesin tadi atau robotik sistem itu dibuat untuk membantu manusia dalam kemajuan industri, itu oke. Tapi jika niatnya buruk, teman-teman bisa bayangin sendiri. Ada beberapa contoh kasus. Pertama, di dunia medis, AI dapat melakukan diagnosa payudara manusia melalui X-ray dan hasilnya lebih cepat 30 kali dari dokter dengan tingkat akurat 99%. Wow, ya. Si AI ini bisa melakukan diagnosa penyakit payudara menggunakan X-ray dan lebih cepat 30 kali dari dokter. Tingkat akuratnya 99% menuju sempurna. Bayangin, bukankah jadinya bisa mengalahkan atau bisa memangkas ya dokter. Terus sederhananya ada di smartphone teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan fitur pengenalan wajah, itu menggunakan AI. Bagaimana sebuah sistem itu bisa mengenal pemiliknya menggunakan wajah. Saya berpikir bahwa beberapa tahun ke belakang itu tidak mungkin, kayak hal itu akan terjadi ketika saya hidup di dunia yang kemajuan teknologinya sangat luar biasa, dan saya hidup pada zaman itu sekarang. Dan semua yang terjadi, saya ngeliat dengan kepala mata saya sendiri bahwa hal-hal yang tidak saya anggap bisa terjadi itu bisa terjadi sekarang. Terus ada mobil Tesla, ya, mobil Tesla itu salah satunya, sebenarnya banyak banget, ya, yang bisa nyetir sendiri. Bayangin teman-teman, kalau pakai mobil Tesla, duduk di belakang aja udah bisa nyetir. Gimana sebuah algoritma bisa membaca jarak antara mobil kendaraan dengan yang lain, satu dengan yang lainnya, itu bisa gitu. Itu kan luar biasa, dan saya berpikir bahwa wow gitu, menakjubkan sekali. Makanya saya juga sangat tertarik dengan AI. Bagaimana cara belajar tentang AI gitu. Terus di dunia hukum juga pernah artificial intelligence berperan serta dalam membantu memberikan keuntungan dalam bisnis maupun memberikan uji kelayakan yang cepat dan murah dari para legal lantaran semua urusan serba terotomatisasi. Nah, sejak munculnya artificial intelligence ini, gaya hidup manusia itu jadi berbeda gitu ya. Apa-apa sumber online. Gaya hidup manusia menjadi lebih maju ya. Jarang lagi sekarang orang yang belajar belanja online. Kecerdasan buatan atau AI ini merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ini dipaparkan oleh Rich and Knight tahun 1991.
Dan kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Ini menurut Encyclopedia Britannica. Lebih mudahnya, teman-teman bisa ngelihat di beberapa film yang mengusung tentang AI. Ya, kalau saya itu teringat itu Transformer, ya bagaimana sebuah mesin bisa berubah jadi robot dan bisa ngobrol dan bisa mengerti perasaan manusia. Ya, gambaran AI itu seperti itu gitu. Walaupun banyak orang yang ketika nonton ya udah nonton aja, nggak usah mikirin dibalik itu apa. Kalau saya nggak, kalau saya nonton pasti mikirin sebenarnya kenapa sih bisa mobil itu bisa ngomong, walaupun itu imajinasi orang, tapi biasanya setiap film itu punya pesan-pesan tersembunyi gitu ya. Makanya teman-teman biasakan kalau misalnya anak-anak teknologi nih, biasakan untuk nonton yang fiksi ilmiah gitu, terus sains ya, tentang teknologi. Biasanya ada pesan-pesan tersirat dari situ. Makanya saya kalau udah nonton Transformer kayak ngeliat, wah ini kayaknya gambaran AI gitu. Tapi gambaran AI yang lebih nyata, teman-teman bisa dilihat di Sofia, ya robotik itu, terus ada di mobil Tesla. Di Jepang juga udah banyak kok yang ngusung-ngusung tentang AI ini. Jadi kayak Alexa itu kayak asisten gitu dari yang mengeluarkan itu Amazon. Saya juga belum pernah ngeliat bentuk Alexa secara nyata ya. Tapi kalau ngeliat kayak di media sosial itu kayak bentuknya asisten gitu. Asisten, jadi kita kayak ngidup musik. Jadi kita halo Alexa, misalnya hidupkan musik misal kayak gitu. Sebenarnya sama juga ya sih, kayak kalau di iPhone itu ada Siri. Jadi kalau saya pakai Siri saya bisa ngomong aja. Terus saya juga bisa buka apapun yang saya mau, yang penting aplikasinya ada di dalam iPhone. Terus kalau di Android ada Google Assistant, di Windows ada Cortana. Saya dulu pernah pakai Cortana, awalnya saya nggak tahu ini apa sih gitu, kayak muka gambarnya itu gambar anak gadis gitu, kayak nggak tahu, kayak robot gitu. Saya pikir apa sih ini gitu, awalnya belum tahu gitu. Nah sebenarnya ilmu AI ini sangat luas, dan saya juga nggak tahu banyak tentang AI kayak, karena saya nggak fokus di AI. Tapi jujur kalau kita bahas tentang AI ini benar-benar menakjubkan teman-teman. Kalau kita mikir kan untuk berapa tahun ke depan, apakah si AI ini bisa menghancurkan pekerjaan manusia, ya pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya tanpa teman-teman sadari, udah banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan mesin untuk tenaga pekerjanya. Kenapa? Karena biayanya mungkin mahal di awal, tapi secara perawatan akan lebih murah dibandingkan dia mempekerjakan manusia. Ya, manusia ada gaji per bulan, terus ada biaya sakit, atau belum lagi tunjangan, ya kan? Terus ada tunjangan sakit, atau ada absensi sakit, izin. Kalau mesin kan nggak ada. Kalau dia rusak, diperbaiki, servis, ya kan? Biaya perawatan mesin aja. Nah, itu memangkas biaya pengeluaran. Otomatis banyak masyarakat yang jadi pengangguran. Jadi menurut aku sendiri, apakah AI ini bisa menghancurkan pekerjaan manusia? Ya, bisa aja kalau manusianya tidak dapat bersaing dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi. Di luar sana, anak-anak yang masih SD atau masih SMP itu udah berlomba-lomba untuk membuat sebuah inovasi teknologi baru. Kita di Indonesia jangan mau kalah. Terus belajar, buat titik fokus teman-teman di mana? Ya, yang suka robotik, ya udah yuk belajar tentang robotik, seperti apa buat robot. Ya, yang suka belajar tentang website, ayo kita belajar tentang bagaimana cara buat website. Atau teman-teman sukanya di bagian analisis, ya udah ayo belajar menjadi kritis tentang suatu hal. Jadi jangan stuck di satu ilmu aja, harus dikembangkan. Saya juga pernah berpikir seperti itu. Saya sudah menguasai satu bahasa, saya ngerasa saya sangat hidup dengan satu bahasa itu, gitu ya, bahasa programming itu. Tapi ketika saya ngeliat lagi tutorial YouTube, blog orang, itu mereka tidak hanya menguasai satu bahasa. Walaupun sebenarnya untuk pemula hanya belajar satu bahasa dulu ya. Ini untuk tingkat lanjut. Jadi teman-teman yang udah merasa cukup dengan satu ilmu, ayo kembangkan lagi. Jangan stuck
Dan jangan berpikir bahwa teman ya udahlah hidup sesuai dengan alurnya aja, ya jangan seperti itu. Udah mulai sekarang ayo, apapun yang teman-teman minati, walaupun nggak di bidang teknologi, ayo kita mulai aja dulu. Saya selalu berpikir bahwa saya nggak harus menjadi seorang user, saya juga harus menjadi seorang pembuatnya gitu. Kita banyak anak-anak yang kreatif, kita banyak anak-anak yang pintar, mungkin kurang dukungan dari step-nya aja ya. Ketika saya udah merasakan, ketika saya belajar tentang website, tentang programming, selalu dikatain bahwa apa sih, ngapain sih belajar kayak gitu, nggak ada efeknya untuk hidup gitu. Ya udah, kalau mau kerja ya kerja aja yang pasti. Saya selalu digituin. Saya berpikir bahwa dia nggak tahu gitu bahwa pekerjaan saya itu semuanya online, nggak kelihatan di depan mata orang. Ya memang belajarnya tentang software, tentang ya udah ngirim datanya lewat online, apapun itu. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang di fase itu, di fase dimana kalian diremehin sama orang lain, jangan jadi lemah di situ. Malah teman-teman harus tunjukin bahwa teman-teman bisa, bahwa apa yang orang lain itu katakan, orang lain itu bicarakan tentang keburukan teman-teman, itu teman-teman harus bantah dengan hasil belajar teman-teman. Kita mulai aja dulu kayak gitu ya. Oke, itu tadi tentang AI ya. Sebenarnya AI itu luas banget ilmunya, dan saya hanya ngebahas tentang umum-umumnya ya, dasar-dasarnya aja. Dan jangan jadi AI ini jadi ketakutan manusia bahwa kita akan kalah dengan mesin. Enggak, itu sebagai introspeksi diri kita. Kita selalu ingat bahwa orang lain selain kita semakin hari akan semakin cerdas ya. Kita juga harus seperti itu. Kita jangan mau kalah dengan kebodohan ya. Teman-teman harus paham bahwa semakin tahun, semakin hari, semakin detik ya gitu, akan semakin maju. Negara-negara lain udah selalu memberikan yang terbaik. Kita juga harus seperti itu. Kita harus memberikan terbaik juga untuk negara kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dengan selalu upgrade skill teman-teman bidang teknologi. Walaupun teman-teman bukan backgroundnya IT, ayo kita belajar tentang teknologi. Biar apa? Biar teman-teman up to date. Saya selalu ingin bilang bahwa tidak melulu teknologi itu buruk, tidak melulu teknologi itu merugikan manusia. Enggak. Di sini permasalahan adalah usernya, penggunanya. Ketika teman-teman dikasih sebuah komputer, teman-teman mau buat komputer itu menjadi ladang bisnis atau menjadi ladang hiburan ya. Sekarang hiburan juga bisa jadi duit ya, kayak ngegame kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman beli sebuah komputer untuk ngegame, tapi teman-teman nggak jadi pro di situ, siapa yang rugi? Teman-teman. Oke, kecuali teman-teman memang beli sebuah komputer, teman-teman main game untuk menjadi seorang yang pro, ngikut komunitas atau apa gitu. Oke, itu berarti teman-teman punya skill di situ. Tapi teman-teman hanya beranggapan bahwa aku hanya untuk iseng aja gitu, aku hanya untuk ngemain gitu. Kalau saran saya kurangin, apalagi mahasiswa ya, ini khusus untuk mahasiswa, pesan saya adalah benar-benar fokus tentang jurusannya. Jangan pernah merasa bahwa teman-teman salah jurusan. Ketika udah setengah semester merasa aku kayaknya salah jurusan deh gitu, aku kayaknya mau keluar aja. Ya jangan. Makanya dari awal, sebelum teman-teman menapak kaki ke dalam kelas, itu harus punya ilmu bekal dulu ya. Apa yang mau dia bahas, ikan tentang misalnya, aku mau bahas tentang database. Apa database? Teman-teman harus punya bekal, jujur, untuk mahasiswa. Karena saya juga meladeni beberapa klien ya, dan ada yang klien yang oke, ada juga klien yang memang merasa bahwa ketika di kuliah itu nggak dapat apa-apa. Ada juga yang seperti itu, dan ketika keluar jadi pengen belajar tentang teknologi karena tertarik. Oke, kayak gitu aja kali ini pembahasan kita tentang teknologi. Enak gak sih jadi anak IT? Sebenarnya agak melenceng jauh ya tentang bahasan kita tadi, tapi enak gak sih jadi anak IT? Kalau untuk saya sendiri enak banget
ya, karena banyak banget poin-poin yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita dan orang lain. Contohnya tadi kita bisa menjadi konsultannya bagi teman-teman, keluarga, terus kita juga bisa upgrade skill untuk mendapatkan pundi-pundi uang ya. Saya udah merasakannya. Jujur saya jadi freelancer programming itu dalam jangka waktu 1 tahun lebih nih. Saya udah setidaknya setiap bulan udah bisa membayar tagihan wifi sendiri, bisa membayar biaya hidup sendiri selama saya di kosan. Terus saya juga bisa beli alat-alat teknologi sendiri tanpa minta lagi sama bapak atau sama mama saya. Dan itu pencapaian saya ya untuk 1 tahun lebih. Makanya saya sangat tertarik untuk belajar lagi kayak gitu. Saya juga buka les sendiri untuk anak-anak yang pengen belajar untuk pemula. Jadi di setiap bulannya insya Allah ada untuk saya. Itu ada manfaatnya untuk kita, bukan? Kalau untuk jadi anak teknologi. Nah, yang gak enaknya adalah kadang orang salah kaprah tentang anak teknologi. Buat teman-teman yang awam tentang teknologi, tolong jangan memojokkan anak-anak teknologi ketika nggak bisa melakukan sesuatu. Misalnya nggak bisa melakukan servis laptop teman-teman. Bukan arti dia nggak bisa, tapi dia nggak belajar tentang itu. Mungkin fokusnya bukan di situ. Kayak saya seorang programming. Kalau teman-teman mau belajar tentang programming, ayo, saya akan gitu, saya akan bantu gitu. Mau buat sebuah aplikasi, akan saya bikinkan. Tapi kalau teman-teman suruh saya betulkan printer atau betulkan laptop teman-temannya mati total, mungkin saya akan angkat tangan karena bukan ranah saya. Jadi untuk teman-teman yang bukan anak teknologi, mungkin saling menghargai aja sama anak teknologi biar nggak ada crash gitu, nggak ada kesalahpahaman lagi. Makanya di situ kita ngebahas hari ini di sini. Semoga apa yang kita bahas bareng-bareng ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan ilmu baru buat teman-teman. Oke, kayak gitu guys. Untuk selanjutnya teman-teman bisa request kira-kira mau bahas tentang apa ya, gitu ya. Boleh teknologi, boleh apapun. Oke? Dan kayak gitu aja. Saya Yoyo dan semoga video ini bisa tadi menjadi pembelajaran buat teman-teman. Untuk teman-teman yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan komen juga. Oke? Bye.